wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi qala fi kitabih mubin. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in amal baik. Al-Karomo dengan Bapak Kiai, Ibunya ini, Ustaz-Ustazah, para jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan Rabu pertama di tahun 1448 tahun baru Hijriah, yang mana merupakan tahun di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita sebuah momen yang besar, yaitu peristiwa Hijrah. Tadi kami sampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Baqarah ayat 21 ya, tentang keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu wa'budu. Ya ayyuhal iling para manusia. Wa'budu nyembah sira kabeh. Hai wahidu esakalah. Kalau raja mengatakan nyuwijake sira kabeh Rabbakum ing pangeran sira kabeh alladzi dan khalaqa kang dadake sapa alladzi kum ing sira kabeh waladzina akeh min qablikum kang tetep ing dalem sadurunge sira kabeh la'alakum menawa sira kabeh iku tatakuna padha bisa wedi sira kabeh. Hai mari Gusti Allah engkau bau ing dalem siksane Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang hidup itu enggak ada yang enak maksudnya. La'alakum tatakun itu dimaksudkan di sini adalah terhadap engkau Allah siksanya Allah Subhanahu wa taala. Hidup itu nek dipikir ya, maksudnya menurut pikiran manusia itu ora sing saro iku. Karena khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Terus juga khalaqal insana fi kabad. Dan Allah menciptakan manusia dalam keadaan sarong ngewuh nih, bahasa Jawanya ngewuh. Seperti misalnya datangnya musim kemarau ini ya. 3 hari nggak hujan itu sebenarnya wong hitung dulu bukan panas seram orang hujan, masa hujan magres. Saya kita foto itu, ya, orang yang mendung, orang yang duduk dulu makmur, akhirnya fotonya dari gedung. Nah, ini dalam bagian begitu, tidak hujan di Arab Arab, hujan di Gerenengi, panas di Gerenengi, hujan di Gerenengi. Itulah manusia.
Kalau insan nabi kabar, di manusia itu diciptakan hatinya tidak menentu. Kalau lamun muspraselo ana ngendi ati tulunge tan ana rasa syukur madal saking anggone ketahuilah bahwa sedih dan bahagianya manusia itu berada di dalam hati. Dan di hati itu perasaan. Walaupun gunung-gunung itu tinggi, masih tinggi penglihatanmu. Walaupun laut itu sangat dalam, tetapi masih dalam perasaanmu. Sedikit pikiran yang terbang akan kembali menuju kesadaran. Seindah kemuliaan kebanyakan di dalam tidurmu semua akan hilang. Itu kenikmatan dan jauh misalnya dengan ada mobil dan saya 10 senang kawan. Karena menyambut bagi setoran sebila 500 dan 10 lumayan ya 5 juta misalnya. Kemudian ini macam-macam dihitung-hitung itu sampai kasar jenis kulkas apa namanya? Yang menyebut itu kan namanya apa? Gerakan kulkas. Itu ditulis. Tapi ketika bapak ibu tidur, ketika kita tidur itu semuanya akan hilang. Sate sing nikmate kaya kemono nek gone turu iki hilang. Duit atau harta benda yang kita miliki itu dalam tidur kita itu semuanya akan hilang. Kita tidak mencarinya. Nah, maka dari itu kita diperintahkan untuk selalu melihara hati. Sak oke-oke bondo sing tujuane jebule akeh nikmat sing diparingake dening Gusti Allah. Jadi walaupun harta benda itu kita berikan kepada siapa saja itu masih banyak cukup, tapi kalau dibandingkan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu masih kalah, tidak ada apa-apanya. Maka di situ dikaitkan itu. Jadi rasa syukur. Rasa syukur tadi yang ada itu selalu diungkapkan. Upama wong lunga sadar kita itu hidup ini seperti orang yang sedang berbelanja. Ya, berbelanja. Kenapa matahari itu panas? Karena matahari buka cabang di mana-mana. Ini kita berbelanja. Belanja susah cinta. Itu baru cabangnya matahari, belum matahari yang sesungguhnya. Belanja kita apa? Amalia. Maka di situ dilanjutkan alladzi ja'akumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i maa'an fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun.
Biro sangkali jadi lemek air wisaton tegese lambaran yuk tarusu ingkang yen gawe lemek ana ing bumi. Nah, Allah sudah memberikan pada kita dan kita menerima tanpa terasa. Itu bumi yang menjadi sandaran, menjadi dasar pada tiap-tiap kita melakukan apapun. Gawe omah yo ning bumi, garap sawah yo ning bumi, nyambut gawe yo ning bumi. Itu menjadi lemek. Kita tidur juga di bumi, walaupun ini di tingkat tapi tetap berada di bumi. Wassama bina wassama, dan Allah membuat langit binaan kali jadi payon, jadi au-au, syakfan kese jadi au-au atau payon. Dan langit itu merupakan payon. Namanya payon itu pelindung. Jadi kalau dalam tafsir samawat itu bumi ini isinya zat-zat beracun. Ya, isinya zat beracun. Ada hidrogen, ada oksigen, semuanya beracun. Unsur-unsur hara, lumpur bisa membakar, kemudian unsur hara yang berguna bagi tumbuh-tumbuhan tapi bagi manusia nggak enak dimakan. Maka oleh Allah dijadikan langit untuk menetralisir racun-racun yang ada di bumi. Nah, kalau malam hari seperti ini kita itu rebutan oksigen dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan, dengan yang lainnya rebutan. Maka kalau malam biasanya rasanya sesek. Kalau kita berada di bawah pohon yang rindang, kata orang tua, nek bumi ojo turun yang sampai dingin, enak gendruwo. Itu maksudnya itu agar kita tidak lepas itu bukan karena dipakan gendruwo, tapi karena memang kurang oksigen. Jadi tumbuhan tidak bisa berfotosintesis karena tidak ada sinar matahari, maka dia itu mengambil energi menggunakan oksigen. Nah, manusia juga butuh. Kalau siang hari maka ada pertukaran, yaitu manusia mengeluarkan karbon dioksida, dia membutuhkan oksigen. Tumbuhannya mengeluarkan oksigen, memerlukan karbon dioksida, bisa bergantian. Nah, maka agar tidak berbahaya, Allah turunkan bahkan jalan sama iman. Kemudian dari langit itu Allah menurunkan air. Yang mana air itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kalau daerah itu daerah tropis, maka airnya seperti ini. Kalau daerah itu daerah gurun, maka hendaknya airnya sedikit saja, jangan banyak-banyak. Karena nanti kalau airnya banyak akan terjadi longsor tiap hari. Misalnya gurun pasir kok ada airnya banyak, nanti kan tergerus, lama-kelamaan rumah itu akan hancur terus. Itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Fa'araja kemudian mengeluarkan dengan adanya air itu, kemudian Allah mengeluarkan dengan air itu min anwa'is samarati, dari berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan. Ini maksudnya begini, setiap daerah itu mempunyai spesifikasi tumbuh-tumbuhan yang berbeda-beda. Nanas di daerah kita, kalau berambang itu ya di Bagos, di Bogor, kan ya. Nah, Kediri apa sih kata Kediri? Tahu kan bahan makan, tanaman itu ya. Jagung, pari gitu ya.
aku dibagi. Di daerah Bogor itu jagung nggak bisa hidupnya ya seperti itu. Sukomoro juga begitu. Itu ada daerah-daerah tertentu. Karena apa, kadar air yang dikandung berbeda. Karena bumi yang ada itu berbeda. Itu tahu. Kalau misalnya apa di kayak pondok, ya wes ada aku. Misalnya pun peduli, Blitar, Tulungagung, Kapi, Nanas, sebenarnya terus bagaimana itu beras tinggi. Dan tumbuh-tumbuhan itu, buah-buahan itu oleh Allah ditumbuhkan sesuai dengan musim. Kalau akan musim pancaroba, banyak yang masam-masam, mungkin asam-asam, misalnya kecil-kecil. Untuk apa? Untuk menanggulangi keseliawan. Biasanya pun waktu-waktu atau dan sebagainya itu kan kecil-kecil vitamin C, kemudian semongko itu munculnya juga waktu apa itu ketiga rendeng itu semongko saya ingin rendeng karena manusia itu mengolah sendiri kalau secara sesuai dengan alam semongko melon itu nggak akan bisa hidup ketika di musim kemarau karena manusia punya teknologi. Maka dibuat oleh Safina ya kalau musim tumbuh-tumbuhan sekarang tak kenal musim sama yang lain. Wariskon lan kalian dadi rezeki lakum karena sira kabeh. Hal itu kalau diolah berbagai macam tumbuh-tumbuhan itu kalau diolah akan menjadi rezeki buat kita. Maka upama sonjo dan sinanjan wong sonjo ajibi murid. Sonjo itu pergi ke pasar belanja. Maka bawahnya itu ada umpuhnya bersama. Murid itu Indonesia kami kaya siro cegoing pasar tumuli bali omahe di urip iku dunia tanami di dunia tidak lama kaya siro cegoing pasar bagaimana engkau sedang belanja di pasar tumuli bali omahe kemudian kembali ke rumahnya mana? Ya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fala taj'alu billahi andada. Fala taj'alu mongko aja dadekake sira kabeh billahi marang Gusti Allah andada ing pira-pira selingkuhan. Napa iki sekuton. Jadi menduakan Allah. Janganlah kau menuhankan manusia, janganlah kau menuhankan benda alam seisinya, semua ciptaannya tiada satu pun yang menyerupainya. Paknya langsung makin bibir. Jadi, cara bahasa Quran fala taj'alu andada. Janganlah menyekutukan Allah. Syurga fi ibadati. Tegese kira-kira sebutkan di dalam sembahyang nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antum alika sira kabeh kunta lamunan padha ngerti sira kabeh. Ngerti apa annam ing kadune. Terus al-khaliq dat ingkang nyiptakaken wala yakhluquna lan ora nyiptakake
Selain Allah itu tidak menciptakan, tapi Allah yang menciptakan. Kita mengatakan apa? Gunung sebenarnya. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja. Makanya lautan kaisa memberi, gunung kaisa memberi. Gunung ciptaan Allah. Gunung tidak bisa mencipta manusia, Allah dapat mencipta manusia. Semua ciptaan Allah. Semua ciptaannya, alam seisinya itu semua ciptaan Allah SWT. Maka kalau kita sudah tahu, ya sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara nyembahnya bagaimana? Dengan melanggengkan bacaan suratul Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah itu ada apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu perintah pada Nabi Muhammad. Qul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Katakanlah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan Allah yang berfirman, tapi di situ menyimpan kalimat perintah. Katakanlah wahai Muhammad, atau qalu, ucapkanlah wahai kaulane Gusti Allah, lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka karena kita itu sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, suratul Fatihah ini merupakan surat dunia akhirat. Ya, kalau kita misalnya apa ya, misalnya berkirim doa itu kalau pengen mandi itu diawali dengan surat Al-Fatihah. Pengen mandi lagi kita maka tawasul dulu pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ummi wa abi wa ahli baiti wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitihi Al-Fatihah. Ini gimana? Apakah itu nyampe? Ya nyampe. Karena Allah itu memerintahkan pertama kali membaca surat Al-Fatihah bukan pada kita, tapi pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mohon maaf kalau kita itu membeli sepeda motor, misalnya punya Pak Yak dijual ke saya. Sebelum Pak Yak itu laporan di Samsat dijual, maka setiap kali saya itu kan harus minjem KTP atau bilang mungkin yang ditagih ini tujuh saya bukan saya karena telat 3 hari. Sing di SMS kalau Samsat Pak ya sepeda motornya Mas Pak ya Pak ya ngasih tahu Pak Bus kecewa sama Pak ya wah Ustadzul itu kalau Pak apa saya begitu Pak sepeda motornya Pak ya oke ini maksudnya itu gampangannya mentawasul itu seperti itu ada. Terus yang kedua, ajaran agama itu yang diberikan ya pertama kali itu juga pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada kita. Maka kalau kita itu berdoa dengan adanya tawasul seperti itu, insya Allah nanti akan nyampe. Bahkan mohon maaf, Ibnu Taimiyah sampaikan dalika maqalahu Taimiyah. Hal seperti itu disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan juga Ibnu Qayyim. Naqalahu yang mana yaitu menukil siapa Syekh Hasan Muhammad
yang kata-kata beliau, kata-katanya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim itu dinukil oleh Syekh dari Mesir. Dia menyampaikan apa? Menyampaikan begini. Zabal sedapatan ambil kata Qur'anin ayat dzalika min anfa'il dhikri lalu jatuh sawabiya diberi wa yasil sawab ilaihi, bahwa apapun amkirah atas Qur'an utawi maca Al-Qur'an au ghairu dzalika utawa liyane Al-Qur'an lan sedekah min anwa'il birri, yaitu dari berbagai macam perbuatan yang baik, itulah menang kedua wong ja'alu, yaitu untuk menjadikan sawabnya pahalanya membaca Al-Quran, bersedekah atau perbuatan baik lighairihi karena liyane wong kepada orang lain bayasilu dan berhasil atau apa sahabat ganjaran ibadah ilahi maring doa. Tingkatan bikin keterangan itu ya, bahwa salah satu dalam Fatihah itu ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau seandainya bacaan-bacaan itu diniatkan pada orang lain itu nyampe. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menyampaikan seperti itu. Maka kalau Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim menyampaikan, berarti imam-imam yang lain itu juga menyampaikan seperti itu. Nah, kalau karena itu makmur madal saking Qur'aneki, bahkan burung yang keluar dari kurungan itu non saya umpama patok sing duwe ora kira-kira kayak orang dia tetap tidak. Nah, betul saja dengan memberi manuk tilang apa sih kapal-kapal itu. Mungkin kalau di rumah harus tunggu gitu. Itu dijual orang kurungan itu insya Allah. Misalnya dengan rohan yang kecil jadi betul. Tahu-tahu mungkin ini di dekat kita. Maka kalau punya burung tilang dikalui Pak ya, polisi berburu. Nah ini nanti kita mendeteksi, dia akan sampai oh ternyata seperti itu. Jadi apapun itu doro yopun, ya dia akan turut dengan yang mampunya. Maka ketika itu diberikan pada orang lain, ya pahala pada orang lain akan nyampe. Pahala yang baca Al-Quran atau amal perbuatan yang baik, amal perbuatan yang baik sekalipun panjenengan aku makili buku masak 3 acara 10 Muharram, nah itu maka boleh dengan alhamdulillah itu anggap kau wakili, walaupun sibuk itu sudah tidak ada, walaupun sibuk sudah ada, itu digambarkan oleh baik itu seperti itu. Karena apa? Disebutkan wa yasilu sawabu ilaihi, dan akan sampailah pahala itu kepada orang yang dituju. Tapi syaratnya harus ditawasuli menggunakan surat Al-Fatihah. Kalau kita itu semisal orang lain, tapi kalau hubungannya dengan kita, misalnya bapak kita, sibuk kita, itu tidak usah tawasul, guys, nyambung. Kalau orang lain itu harus dibacakan. Jadi kalau maka di sini di dalam ujungnya tadi ikan sebut kirim dan itu sama dengan Muhammad SAW datang bapak titi saat kalian bapak di kalian tentang kalian 5 kalian dan seterusnya. Ini sampai dibacakan kan disaksikan oleh orang banyak.
belum yakin, misalnya derajat belum yakin, maka qalu ucapkanlah Allahumma awsil wahdi wa ahdi sawaba ma qara'nahu minal qur'ani wa tahlili wal istighfari wa sholawati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaifi ila fulanin bin fulanin. Kalau engkau ragu-ragu bahwa apa yang engkau baca itu dengan tawassul itu, maka bacalah Allahumma Gusti awsil, mudah-mudahan engkau sampaikan wa ahdi dan memberikan sawaba terhadap pahala maqaranamu terhadap apa yang kita baca dalam Al-Quran wa tahlil dan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah ini terbagi menjadi 4. La ilaha illallah itu la ilaha orang-orang pengiran sing wajib disembah sakjane Gusti Allah. Nah, itu bentuknya berbentuk surat. Apa itu? Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu merupakan kepanjangan dari la ilaha illallah. La ilaha orang-orang pengiran sing wajib disembah itu maksud illallah amin Gusti Allah. Nah, surat Al-Ikhlas punya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ini yang kedua adalah surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi mintalah perlindungan pada doanya manusia. Malikin nas yang menguasai manusia, ilahin nas yang menjadi sesembahan manusia. La ilaha illallah. Jadi qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas. Nah, nek qul a'udzu birabbil falaq pripun? Qul falaq itu paketan dari surat An-Nas, apa namanya? Al-Mu'awwidhatain. Jadi 2 ayat yang dimulai dengan a'udzu. Itu mu'awwidhatain. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini sebenarnya juga sama. Qul a'udzu birabbil falaq. Minta ampun pada Allah yang menciptakan waktu subuh, waktu pagi. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan manusia. Ini kan kaitannya kita perintah Gusti Allah. Kalau Anas tidak, ini perintah Gusti Allah. Kalau dibuat-buatkan saking perintahnya dia. Maka kalau ayat berkokok itu pagi-pagi itu dia baca surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri
Itu manusia. Kenikmatan menjadi TV diganti dengan kenikmatan tidur. Bangun tidur minumnya kopi dingin. Maka wal istighfar, membaca istighfar, karena kita itu lemah, kita itu lelah, kita itu banyak salah. Istighfar. Wassolawati, dan membaca sholawat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tasbihi, dan bacaan tasbih ila fulan, kepada seseorang, bin fulan, anaknya seseorang. Terus seperti itu. Ini ada kalimat penting: sholawat, istighfar, tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran, yang mana semuanya itu merupakan jabaran dari la ilaha illallah. Jadi Al-Quran tadi, jangan kau menjadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mudah-mudahan kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekuatan untuk mempertahankan diri, senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Paling tidak kita harus menghafal salah satu surah dari Al-Quran yang menjadi kewajiban kita untuk dibaca setiap hari, namanya surat Al-Fatihah. Mari, karena ini masih malam pertama bulan Muharram, kita tawasul. Mudah-mudahan apa yang kita jalani yang kemarin, yang salah-salah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang benar dilipat gandakan pahalanya. Untuk yang akan datang kita dituntut melaksanakan amal-amal yang baik, membuat masalah dunia dan akhirat. Nanti doanya alam nasrah 3 kali, inna anzalna 1 kali, terus alam tarol, kemudian surat An-Nasr. Nanti kalau saya matur khususon dengan sebut siapa yang dikirimi doa di kata-kata kita. Bacaan muslimin muslimat dan segala tidak bahwa tidak ada yang khususon. Bismillahirrahmanirrahim.
iling-iling baca